تعالى أما بعد قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. الوجه السادس ya. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menyebut ahlul ibahah, orang-orang yang dari kalimat ibahah itu adalah orang-orang yang serba boleh ya. Adalah kelompok yang mereka menisbatkan diri kepada orang sufi, akan tetapi mereka terjebak ke dalam pemikiran yang mirip ya sekali dengan Jabariyah. Bermula dari pandangannya bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk melakukan kebaikan. Betul, tapi salah dipahaminya. Artinya manusia tidak punya kemampuan, Allah lah yang mempunyai kemampuan itu sebetulnya. Bukan pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan dijadikan hujah, alasan membolehkan manusia melakukan salah. Itu. Sehingga ya, lama kelamaan mengingkari wujud Allah. Sebagaimana akhirnya mereka melenceng dari syariah ya, bermula dari bodoh, dari tidak memahami syariat, berakhir dengan sesat. Itu ditinjau dari 7 aspek. Aspek yang pertama, mereka tidak iman ya, tidak percaya kepada Allah. Alasannya karena Allah tidak dapat dilihat zatnya dan tidak dapat dicapai, untuk diketahui itu tidak dicapainya ya. Sehingga mengenal Allah ya, pengenalan yang bersifat ilusi, khayal, akhirnya mengingkari wujud Allah dan seterusnya, dan tidak percaya kepada hari akhirat. Dia memandang manusia dengan alam semesta seperti tumbuh-tumbuhan, hayawan, itu sama. Dia tidak melihat, tidak mengerti bahwa di dalam diri manusia ada ruh ya, tempatnya iman, tempatnya ma'rifat. Dan yang ketiga adalah jahil terhadap syariah ya. Karena iman mereka terhadap hari akhirat, kepada Allah itu lemah, akhirnya mereka tidak merasa perlu untuk beribadah. Ya ngapain bocah ibadah ge, itu begini-begini baik. Itu akibat sadar tidak sadar ya, bahwa dia jatuh kepada kesesatan. Dia membolehkan dirinya ya, membolehkan dirinya seperti yang dia akui itu dengan kelemahan iman itu dan kebodohan terhadap syariah ya. Allah maha pengasih, bocah lu rajin-rajin amat ibadah itu. Meskipun gak ada namanya, orang yang bodoh terhadap syariah ya begitu kecenderungannya. Yang lemah imannya kepada hari akhirat ya begitu.
Boleh jadi orang berilmu tapi lemah dengan hari akhirat. Itu. Dan bodoh juga terhadap sisi lain daripada syariah tentang tasawuf, itu tentang apa yang dibahas tasawuf. Manusia punya sifat, manusia nafsu itu ya, ada nafsu ghadab, ada nafsu syahwat ya, dan riya, sehingga mereka menganggap ya, mustahil, sehingga menimbulkan mereka tidak percaya kepada aulia Allah, tidak percaya bahwa ada orang bersih ya. Dia menilai apabila manusia melakukan kesalahan, oh sama sama kita. Itu juga karena bodoh terhadap sisi syariat ya. Karena tidak memiliki sifat-sifat mulia. Mereka memandang bahwa orang kalau jadi wali itu udah nggak salah, nggak boleh salah ya, maka ya ada golongan-golongan tertentu yang menyanjung-nyanjung ya, orang-orang soleh, para aulia ya, dia sanjung melebihi sifat kemanusiaan itu sendiri, sehingga dia sendiri tidak mampu menghormatinya ya, dia yang ngangkat tinggi-tinggi, dia sendiri nggak bisa menghormatinya karena ketinggian ya. Sehingga kalau dia melihat orang itu melakukan kesalahan, oh sudah hancur ya. Dan yang keenam ini, qala radhiyallahu al-wajhus sadis, aspek yang keenam, jahluhum wa ghururuhum bi anfusihim ya. Jahluhum wa ghururuhum bi anfusihim. Mereka bodoh dan terbedaya dengan nafsu mereka sendiri, dengan diri mereka sendiri. Mereka berkata, laqad wasalna wa qad wasalna ila makanatin lan tadurrana ba'daha ma'siyatun. Kami telah sampai kepada satu kedudukan yang setelah itu maksiat tidak membahayakan kami ya. Wa dinuna, dan agama kami juga tidak membahayakan maksiatun tadi, lan tadurrana ba'daha maksiatun. Wa dinuna, dan agama kami, ma balagal qullatain fala yahmilul khabath. Artinya bahwa sesuatu yang tidak mencapai dua kulah maka tidak mengandung apa? Tidak mengandung kotoran. Artinya jika air itu mencapai dua kulah ya, maka tidak lagi mengandung kotoran. Artinya dia kiaskan ke situ bahwa air kalau lebih dua kula, ma balagal kullatain, sesuatu yang lebih, balagha itu yang lebih, sesuatu yang balagha artinya mencapai dua kula, maka enggak mengandung kotoran lagi. Artinya orang kalau sudah bersih enggak dosa lagi gitu. Wa aktsaru haula'i hamqa naqisu aqlin. Mereka adalah orang-orang dungu yang kurang cerdas, begitu maksudnya, kurang akal. Falau ta'arrada ahaduhum li kalimatin tamussu hishmatahu wa wiqarahu la wajahaha bis salafi wal kibri wal adawati ad-daimah. Andaikan salah seorang ya ta'arrada, tertimpa ya, li kalimatin, satu kalimat,
yang menyentuh hishmahnya dan wibawanya, maka lawajahaha, maka ia akan memandang, artinya menghadapi kalimat itu bisalafi, dengan sikap angkuh, sombong, wal kibr wal adawah daimah, dan bermusuhan terus. Lau ikhidat fi ahadihim luqmatun labaqiyal umra fi huznin, labaqiyal umru fi huznin wa dhiqin. Kalau ukhidat, ditindak, man fi ahadihim, seorang yang ada di antara mereka, satu lukmah, disebabkan artinya satu suap nasi, maka sepanjang umurnya, labaqiyal umur, artinya sisa umurnya dalam kesedihan dan dalam kesempitan. Wa mislu haula'il bulahai, ya, orang bulaha seperti itu, ma balagu hadal kulatain, ya, tidak melebihi batas 2 kula, liyuhassilut taharatad daimah, untuk memperoleh kesucian yang terus menerus, walan yablughu, dan tidak akan mencapainya. Wa kaifa yusallam lahum bida'wahum hadi, bagaimana mereka yusallam, artinya terselamatkan bagi mereka disebabkan pengakuannya mereka seperti itu. Fa innal insana in lam yatakhalla 'anil adawati wasyahawati warriya'i wal ghadab fa huwa maghrurun bi nafsihi wa da'wa. Karena manusia jika tidak mentakhalli, artinya menghindari, ya, takhalli, yang mencampakkan, melepaskan dari permusuhan, syahwat, riya dan ghadab, maka dia akan maghrur, ya, kepada dirinya dan kepada pengakuannya. Li'annahu lan yasila abadan li ayyi darajati min darajatil anbiya, karena mereka sama sekali tidak akan mencapai derajat-derajat Nabi. Bal ala haula'i, bahkan, ya, atas mereka semua itu, an yunawwihu lima asihim wa khatayahum wa yansaghilu biha. Bahkan ala haula'i an yanuhu, berarti naha yanuhu, menangiskan, artinya menangisi dirinya karena maksiat dan kesalahan mereka, dan sibuk, ya, mereka dengan maksiat itu. Faqad kana sahabatu wa humus siddiqun al abrar, dulu para sahabat mereka adalah orang-orang yang siddiq, yahdhuruna saghairudz dzunub, berhati-hati terhadap dosa-dosa kecil, wa yatahassanuna khaufan minasyubuhat, dan mereka membentengi diri karena takut daripada syubhat. Wa hatta at-tamadi fil mubahat, melanggar, ya, hatta melanggar kepada hal-hal yang mubah, kana yuqliquhum, itu membuat mereka gelisah. Wa ma hadza najidu dzakal ahmaq maghruran. Nah, maka wa ma'ahada, artinya di samping itu kita dapatkan mereka orang-orang ahmak itu maghrur, wala ilma lahu, dan tidak ada ilmu bagi mereka, wa huwa fi ghayyihi wa khida'ihi bi nafsihi, mereka dalam kesesatannya, dalam
ketertipuannya dengan nafsunya. Wa ayyatu darajatin wasalaha amama darajatil haulail akhyar. Derajat apa yang telah mereka capai di depan derajat mereka orang-orang yang terpilih? Fa in yaqul innal anbiya'a humul mithal wal qudwa. Fa in jika berkata bahwasanya nabi mereka adalah misal, artinya teladan, qudwah, contoh, wahum basyarun minan nas, mereka adalah manusia, bashar. Falimadza la yakunu nasu kadzalika lahum fihim nasib? Ya, kenapa manusia tidak menjadi seperti para nabi? Mereka pada diri mereka mempunyai nasib, artinya ada bagian yang sama kalau memang manusia. Walimada la yakunu lin nabi aidan mislama lin nas. Dan kenapa yang ada pada, artinya kenapa tidak ada pada nabi juga seperti apa yang ada pada orang? Fa yatadarrar minal ma'siyah kama yatadarraru minha. Dia menjadi doror, menjadi doror, ya rusak gitu karena maksiat, sebagaimana mereka orang-orang itu ya rusak karena maksiat. Wa in yaqul inna nabiyya la tadurruhu maksiatul khalqi. Jika dikatakan, artinya jika dikatakan, jika ada yang mengatakan gitu bahwasanya nabi ya, tidak membahayakan kepadanya maksiat makhluk, al-falimada alzama an-nabiyyu nafsahu bi uqubatit taqwa hinama akala khata'an min tamaris sadaqah. Bagaimana nabi mengilzamkan kepada dirinya ya dengan ukubah, dengan hukum ya at-taqwa, ketika nabi ya, hukum artinya nabi kan mesti juga takut kepada Allah, hukum takwa, takut kepada Allah. Ketika nabi makan tamar sedekah dengan salah, bihina law fa'alahan nasu lakanat minal mubahat, padahal kalau orang yang melakukan itu mubah-mubah aja. Wa fil muqabil ya, maka sebagai lawannya limadza la yadurru dzalikal ahmaq syurbuhu liqadhin nabidh li akhirih. Bagaimana orang ahmak itu tidak dibahayai oleh minum arak ya, oleh minumnya ya, kepada kadah, artinya tuangan nabidh li akhirih kepada yang lain. Wa hum lam yablugh abadan maqaman wahidan fawqa maqamin nabi. Dan mereka tidak sama sekali tidak mencapai satu makom saja di atas makom nabi. Nah ini karena merasa bahwa dia ya sudah mencapai satu tingkatan yang maksiat itu nggak bahaya. Ini adalah terpedaya oleh nafsu mereka. Alasannya, agamanya adalah kalau seperti air lebih dari 2 kulah nggak ngapa-ngapa, kena najis juga. Nah ini adalah orang yang masuk akal. Ya. Kalau ada salah seorang mengatakan kepada mereka, misalnya lau ta'arrada ahaduhum li kalimatin tamassu hismatahu wa biqarahu. Ya, kalau ada orang yang berkata misalnya, perkataan itu akan menyentuh wibawanya, akan menyentuh ya, hismahnya, sopan santunnya katakan, maka mereka menghadapi kata-kata itu dengan kasar ya. Nah ini ada orang-orang tokoh-tokoh sufi seperti itu, nggak boleh salah ya. Kan ada ungkapan sebetulnya benar tapi pahamnya yang salah. Seperti misalnya ada ungkapan begini, asyhudu ya
la yadurruhu dzambun. Suhud itu, orang yang suhud itu tidak, dosa tidak bahaya lagi kepadanya. Ini dipahaminya bahwa orang kalau suhud dan berbuat dosa cepat taubat, itu maksudnya, dan mengaku. Nah, orang yang tidak suhud itu adalah orang yang apabila berbuat dosa nggak merasa perlu bertobat, nggak nyeri di hatinya. Orang yang suhud nyeri, itu sebab dosa apapun yang dilakukan nggak sempat lama dan bertobat. Namun mereka memahami kata-kata itu, kalau udah sampai tingkat tinggi nggak apa-apa berbuat dosa juga. Ya. Bahkan apalagi kalau udah dia sufi misalnya, lalu keturunan wali, keturunan nabi, dosa juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah ya, ahli ibahah, nggak apa-apa aja tuh. Ahli ibahah itu kan nggak apa-apa. Ya, orang sufi mah ngelihat porno juga nggak apa-apa, kalau lu mah bahaya gitu. Nah, ini salah memahami ucapan-ucapan orang sufi. Padahal jelas dalam hadis tuh apa? La yu'minul mu'min hina yazni. Apa? La yazni zani. Allahumma shalli ala sayyidina. Apa tuh hadisnya, lupa saya sering nyebut. Allah, agak lupa ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, begitu. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu melakukan zina ketika dia melakukan, dia dalam keadaan mukmin. Artinya dia tidak mukmin ketika si penzina itu melakukan zina. Dia tidak mukmin. Nah, ini ulama sepakat bahwa dia bukan kafir, tetapi tidak syuhud. Ya, iman suhud. Kalau iman aslul iman ada. Nah, karena iman yang asal itu nggak boleh hilang, sedikit pun nggak boleh kurang. Misalnya kamu percaya nggak sama Allah, dikit, kafir nggak ada, nggak dikit-dikit, gitu. Adapun orang melakukan maksiat dan nggak terasa dia berdosa, itu kena banyak hijab, bodoh terutama, atau gurur. Coba orang bodoh dengan gurur juga sama, itu. Ya, ini jahluhum wa ghururuhum, bodoh plus gurur. Ya. Kalau udah dari kecil ibadah dan dia mah ustad, anak kiai, nggak apa-apa berdosa gitu. Ya. Tapi kalau orang lain dosa, habis. Tapi kalau ya, ada salah seorang mengata ta'arrada ahaduhum li kalimatin, artinya kalau tertimpa salah seorang dari mereka satu kata yang menyentuh nama baiknya itu, ya. Nah, jika ada salah seorang juga dari mereka ukhidat, ditindak karena ya, satu lukmah, maka seumur umur dia sedih. Itu. Nah, mereka adalah orang-orang bulaha yang sebetulnya enggak mencapai kulatain itu, enggak mencapai sebetulnya syuhud itu. Untuk mencapai kesucian itu tidak mencapai. Itu hanya pengakuan saja. Karena jika seorang yang tidak mencapai bahwa dia berhasil takhalli kepada syahwat, riya, ghadab, ya,
maka maghrur binafsi. Dia kira orang yang bersih gitu. Yang dimaksud orang bersih ya, maksiat itu tidak akan membahayakannya. Artinya kan saya pernah mumpamakan begini, orang rumahnya bersih, ada sampah sedikit aja kotor, nggak bisa tidur ya, karena rumah kelihatan setitik doang, itu nggak bisa tidur karena dia memang suka kepada kebersihan dan bersih gitu. Tapi kalau memang yang dia kotor, yang nggak merasa kalau itu yang kecil itu nggak merasa kotor karena kotor. Itu. Dia menyangka bahwa suhud itu tidak akan dirusak oleh dosa. Dosa nggak ngapa-ngapa. Itu. Seperti la yadurruhu asyhudu la yadurruhu dzambun. Suhud itu tidak artinya dosa tidak bahaya lagi. Itu bukan berarti dia boleh berdosa. Gitu. Ya, padahal maksudnya adalah orang suhud apabila berdosa, perih, sedih, ya, maka dia terus bertobat. Itu. Coba kita koreksi diri kita. Banyak sekali kita berbuat dosa. Apakah kata-kata, perbuatan, lewat aja begitu enggak menganggap itu dosa. Kalau juga menganggap nggak ngerasa sakit, gitu. Kalau juga ada sedikit nggak perlu bertaubat. Nah ini adalah karena maghrur. Kenapa? Karena dia merasa ukurannya amalnya udah banyak. Ya. Misalnya orang kaya sedekahnya udah banyak banget, nggak apa-apa, dia mah berbuat apa aja. Ya. Atau orang yang qiyamul lail udah banyak, betul lah, ini juga ini namanya maghrur. Dia merasa sudah lebih dari 2 kulah. Perumpamaannya begitu. Najis juga nggak apa-apa. Ini maghrur binafsihi, maghrur kepada dakwahnya. Karena keseringan ngaku, jadi dia sendiri merasa bahwa dia sudah berada di atas pengakuannya itu. Ya, padahal ya, jauh. Itu. Ya, bahkan nggak sampai kepada pengakuannya itu, nggak sama dengan para wali, apalagi para nabi yang bersih. Nah, para sahabat dulu tak hati-hati dengan dosa kecil. Dengan subhat aja dia jaga betul. Ya. Ketika dia melanggar perkara yang mubah berlebihan, tamadi itu artinya. Ya. Itu apa? Udah resah gitu karena apa? Karena dia merasa bahwa dia sudah betul-betul melakukan. Kalau sudah berlebihan, keterlaluan dalam hal mubah, tidur kebanyakan, ngobrol kebanyakan, itu aja udah rasa ya, terasa di hatinya ada kotor. Padahal yang dilakukan mubah, cuman kebanyakan. Kan nafsu, artinya jiwa jika bersih, ketika dia melakukan mubah kebanyakan, itu udah resah, dia sudah resah. Udah ada alarm dalam dirinya bahwa dia melakukan kesalahan. Nah kalau enggak, tidur sewaya-waya, ngobrol apa baik, makan gua abres, dan terpengaruh dengan segala omongan orang, terpengaruh. Ya, dia ngejaga nih bahwa dia misalnya menjadi orang yang ingin menjadi orang yang baik begitu, tetapi tiba-tiba dia mendengar omongan orang. Ya. Dia udah mengaku bahwa dia sabar, lalu ngedengar omongan orang, lah jangan sabar-sabar aja. Semut juga kalau diinjak-injak terus terpengaruh. Padahal kemarin dia habis ngaku bahwa dia, ya. Nah ini adalah orang-orang yang tidak bersih hatinya. Kebaikan tuh dia kenal sebatas ya pengetahuan saja. Nah ada orang-orang sufi begitu. Bukan orang sufi sebetulnya, itu mutamaswib, ya. Mutamaswib. Padahal tidak ada sama derajatnya sedikit pun dengan orang-orang yang pilihan. Nah sekarang dikatakan bahwa Nabi itu qudwah dan manusia seperti kita.
Ya, kenapa kita tidak, kan sering kan orang kalau dia bersalah terus dia bilang, lah Nabi Adam gak bersalah apalagi kita, katanya begitu. Itu Nabi Adam gak bersalah. Dia mencari pembenaran bahwa dia boleh salah juga. Itu. Atau gue masalahnya tahu taubatnya, lu gimana? Boy loh. Nggak bisa begitu. Orang yang makin bersih, ya, ya orang yang makin bersih makin terasa dosa, makin terasa. Kenapa ketika orang dalam bidang ilmu saja, orang makin tinggi ilmunya, ilmu itu membawa dia untuk apa namanya, untuk seperti begini. Kan ada burung elang itu kan selalu dipitnah dengan burung gagak, ya. Burung gagak itu geram sekali ngeliat burung elang. Jadi kalau ada burung elang terus burung gagak nemplok di atas kepalanya dan terus mematuk-matuknya, menyakitinya, dan burung elang sama sekali tidak menjawab dan tidak menggubrisnya dan tidak melawannya, dibiarkan. Lalu apa yang dilakukan? Dia terbang tinggi, terus tinggi, di mana burung elang pada batas ketinggian tertentu dia nggak bisa bernapas, mati. Nah, ketika dia tinggi jatuh, gitu. Ya. Nah, orang yang makin tinggi ilmunya, makin tinggi ruhiyahnya, ya, makin terus meninggalkan sifat-sifat kerendahan yang dilakukan oleh orang secara umum, ya. Karena bagi dia fenomena yang merendahkan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Itu yang disebut, yang kemarin kita katakan bala, ya. Asyadun nasi balaan pal anbiya sumal amsal pal amsal. Kita kan dosa besar tuh baru bala, musibah besar tuh baru bala. Mereka dikasih kenikmatan, ya. Lalu ketakutan, ini bala ini. Kenapa? Bersyukurnya bagaimana? Kan banyak yang dirasakan bala. Kebanyakan mubah aja udah, ya. Itu. Ya katakanlah, ada nggak orang supir sama kenek penyedot tinja, ya, ada nggak merasa dia kotor? Ya tidak, gitu. Pas supirnya marah, kenek tai loh, gitu. Kata keneknya, lu ke supir tai, gitu. Ya, dan nggak merasa apa-apa. Kan musibah itu menimpa emosional, kan, menimpa fisik, ya, menimpa spiritual. Bahkan musibah paling besar adalah agama, rohani itu, ya. Itu. Kenapa mereka tidak mencontoh Nabi? Ya. Dimana lihat di dalam Al-Quran, makanya semua Nabi diceritakan dalam Al-Quran kena fitnah, melakukan dosa, ya, dan taubat, tetapi dosanya tidak sama. Artinya dia merasa berdosa. Gitu. Ini merasa dia sudah zikir udah nggak ada salahnya, udah bener baik, ya. Apalagi kalau udah keturunan wali, udah bener baik, nggak ada salahnya, ya. Wa aktsaru min dzalik mi'ata marrah ma fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam indama qaddima lahu kubun minal halib fa ahassa anna bihi syubhatan minasyaitan. Lebih dari itu, ya, 100 kali lebih dari itu apa yang dilakukan oleh Nabi ketika disajikan kepada Nabi satu gelas susu, lalu Nabi merasakan
bahwa di dalam susu, pada susu itu ada subhat daripada syaitan, fata'affafa anhu, maka Nabi nggak mau tuh, ya. Wa mislu dzalika yusakharu minhu bulahaul khalqi, ya. Dan yang seperti itu Nabi dihina oleh orang yang, oleh makhluk yang paling bodoh. Wa yukadzibuna hadisahu aqlan, ya, haziin, dan mereka mendustakan perkataan Nabi secara logik. Orang-orang yang hazi itu orang-orang yang merendahkan. Amal mu'minuna paspa yusaddiquna, adapun orang mukmin membenarkannya, ya. Nabi merasakan ada subhat, nggak mau. Maka banyak kisah-kisah Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu, ya, dianggap itu berlebihan. Padahal Sayyidina Abu Bakar, ya, ketika disajikan makanan, yang makanan ini adalah makanan tentara gitu, yang makan ini makanan orang umum, karena dia belum makan, orang menyajikan kepada dia makanan itu terus nggak mau. Kenapa? Ini haram, ya. Dan Sayyidina Abu Bakar wudu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu udah tabiin tuh, ya. Dia wudu karena musim dingin, maka mengambil air dari milik tentara, begitu, milik umum lah, ya. Lalu dia pakai, orang tidak memberitahu, ya. Itu wudu, nggak ada masuk ke perut, wudu. Nah, malam yang biasanya dia bangun nggak bangun. Kenapa? Karena menggunakan barang yang subhat. Maka dipanggil apa? Maka, ya, dia ingat air tadi dari mana kamu ngambil? Milik umum. Ya. Umar bin Abdul Aziz pengen musyawarah dengan wakilnya satu perkara, lalu dia hanya menggunakan satu lilin, ya, ngobrol berdua udah gelap-gelap, satu lilin. Lalu ditanya kenapa nggak dinyalain semua? Ini lilin negara, kita ngomongnya juga cuma satu perkara dan berdua, nah, kebanyakan itu. Ini sekarang kita mobil dinas kan dipakai tur sama keluarga, gitu. Bukan untuk dinas, gitu. Dan merasa nggak apa-apa, apalagi kalau itu kiai misalnya, nggak apa-apa pisan, gitu. Nah ini ghurur, sebabnya ya tadi itu, ya, tidak bersih, jadi tidak merasakan itu salah, ya. Kan boleh, saya kan bagian daripada perangkat negara, jadi ya, apa yang saya lakukan justru ya, jadi boleh, ini kan untuk refreshing, ya, nanti kita kan bekerja terus. Amal mu'minun fayusaddiquna, adapun orang mukmin membenarkannya, idz annahum ya'lamuna anna an-nabiyya qad taharrara min kulli hawan, karena mereka tahu bahwa Nabi itu sudah merdeka dari hawa nafsu. Wa annahu laisa ka ayyi shakhsin tatanaza'uhu ar-raghabatul hayawaniyatu lil makri wal khida' wal kadhibi wal hawa. Karena Nabi tidak sama dengan siapapun, ya, yang di dalam dirinya ada pertikaian keinginan hewan untuk melakukan kejahatan, tipu daya, dusta dan hawa nafsu, ya. Man biyadihi burhanus syariah
Wa minhu tatajallal haqiqatu la min ahadin siwah fa hukmuhu hukmu syar'i la hukmu hawa nafsi. Ya. Padahal Nabi fahuwa sallallahu alaihi wasallam man. Padahal Nabi adalah orang yang di tangannya adalah burhan. Dia sebagai burhan syariah. Apa-apa yang dari perbuatannya, perkataannya itu jadi syariah. Ya. Dan darinya lah, dari Nabi lah hakikat itu tajalli. Apa yang kita sebut hakikat itu dari mana? Dari Nabi. Ukurannya ukuran Nabi. Bukan dari orang selain dia. Maka hukum dia adalah hukum syara, bukan hukum hawa nafsu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa amma man talaba rukhsata ta'wil wa tahayyula 'ala ad-din fama huwa illa abdun li syaitan fasalahul jasadi war ruh walau talabal wilayata hatta akhir nafasin fihi wa illa fahuwa maghrurun mahdu'un halik. Walau mana fasalahul jasadi war ruh bittiba'i syariati wa hadhihi ya aula darajatil Islam. Ya. Adapun orang yang mencari rukhsah dalam takwil, ya, dia takwil-takwilkan, ya, dia buat alasan-alasan. Takwil itu kan alasan-alasan sebetulnya. Ya. Dia berbuat dosa, dia takwilkan dirinya. Ya kan, amal saya banyak, dosa segini, ya nggak apa-apa. Nah, ini itu karena tidak bersih. Ya. Ibadah itu kan membersihkan. Ketika melakukan dosa, terasa kotornya. Bukan ibadah banyak membolehkan dia. Ya. Maka yang pernah saya ungkapkan, yang merusak agama adalah sebetulnya orang-orang yang tanggung. Orang-orang ahli ibadah yang tanggung dan orang-orang yang punya ilmu tanggung. Ini yang merusak. Kalau orang maksiat, orang bodoh dalam agama, jika melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, bahkan kelihatannya melakukan hal-hal yang merusak agama, dia nggak sedang merusak agama, dia sedang merusak diri. Kena bodoh. Tetapi orang yang punya kemasan, nyelub, ya, tenggelam, nyelup di dalam syahwat. Fama ada yasluhu ma'ahu qaulun, satu ucap pun, ya, maka tidak akan kembali. Fama ada, dia tidak akan kembali. Yasluhu ma'ahu qaul, kalau cuma nasihat nggak bakal kembali. Ya, fama ada yasluhu ma'ahu qaulun wala yakshiful ilmu anhu syubhatun. Ilmu pun, ilmu meskipun dia ada ilmu, enggak menyingkap subhat itu. Ya, enggak mungkin ilmunya, ya adalah ngaji, tetap enggak. Wa aktsaru haula'il khalq hum man akhbarallahu azza wa jalla anhum. Dan makhluk, mereka lah makhluk yang paling banyak yang Allah berikan, yang Allah beritakan tentang mereka. Artinya di Al-Quran orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang ini, yang paling banyak Allah ceritakan di dalam Al-Quran orang ini. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah, ya, an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, ya. Kami menjadikan ke atas hati mereka tutup, akinnah, sumbatan tutup, untuk memahami Allah itu tadi. Dan wa fi adhanihim, dan di dalam telinganya waqra, tersumbat. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau engkau mengajak mereka kepada hidayah, falan yahtadu izan abada, ya, mereka, ya, tidak akan mendapatkan hidayah selama-lamanya, demikian.
Wa biqaulihi subhanahu aidan wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Jika engkau mengingatkan, ya, jika engkau mengingat Tuhanmu, wa idza zakarta, engkau mengingat Tuhanmu fil qur'ani, di dalam Quran, wahdahu, ya, sahaja, maka mereka berpaling ala adbarihim, artinya membelakangi, ya, mereka itu nufura, ya, lari. Kalau kita sebut Tuhan, artinya peringatan yang adalah Allah dalam Al-Quran, dia berpaling. Fata'amul mahaula'i bisaib aula minat ta'amul bil hujjah, katanya. Bermuamalah kepada mereka dengan pedang itu lebih utama daripada bermuamalah dengan dalil, ya. Karena dia merasa bahwa dia benar, nggak ngapa-ngapa, ya. Itu ibahah orang-orang sufi. Wa fi hadzal bayan al-kifayatu, penjelasan ini cukup. Likasfi fadhaihi ahli al-ibahiyah, untuk menyingkap skandal ahli ibahiyah ini, wa dhalalihim, kesesatan mereka, an-nashi an jahlihim bi anfusihim, yang timbul dari kebodohan mereka kepada diri mereka sendiri. Au jahlihim bil haq, atau bodoh kepada Allah. Au jahlihim bi tariqillahi wa syariatihi, atau bodoh dengan tarikat Allah dan syariatnya. Wa qad wafaqa hadzal jahlu tabi'ahum. Kebodohan ini memang sudah, ya, nepak kepada tabiat mereka, yang ngepas. Fasara minas sabi at-takhallusu minhu, maka menjadi susah dia untuk membebaskan diri itu dari itu. Wa yasluku jama'atun min ahli al-ibah dzaka tariqa li syubhatin ladaihim, dan sekelompok ahli ibah ini telah menempuh cara itu, tarik itu, ya, karena ada syubhat di dalam dirinya. Fayaquluna nahnu syakkun, ya, kami adalah orang-orang yang syakun, orang-orang yang ragu. Fa in sa'alta ahadahum bi ayyi syai'in tasyuk, ya, kalau ditanya kepada sesuatu apa kamu ragu, la yastati'ul jawab syarhan aw bayanan, dia tidak mampu menjawab dengan panjang lebar dan, ya, yang dengan panjang lebar dan bayan jelas. Wa mislu dzalika sakhsi kaman zahaba ila tabib, dan perumpamaan orang seperti itu seperti orang yang pergi ke dokter, liyastaqilahu qailan, untuk mengadu kepada dokter dengan berkata innani marid, saya ini sakit, lakinnahu la ya'rif min ayyi maradin yu'ani, tetapi dia tidak tahu apa yang penyakit apa yang dideritanya. Kan ada kan orang, saya sakit apa, tahu ya kenapa ya, gitu. Wasawabu an yuqalu dzalika syakhs, ya, yang benar untuk dikatakan kepada orang itu, innama anta fihi min syakkin la yakhruju an syai'ain, imma an takuna anta makhluk au anta khaliq wa qadir wa kullu ma targhab fi fi'lihi taf'aluh waqtuha sayazulu anhu syak wa yatabarhanu wa yattadihu lahu tariq kama qad surih, ya. Sesungguhnya apa yang anta fihi, yang engkau berada di situ, min syakkin, artinya yang engkau ragu di situ, itu tidak keluar dari dua perkara. Pertama, imma antakuna anta makhlukun, ya, imma kamu itu adalah makhluk, atau, ya, engkau itu pencipta yang mampu. Segala yang engkau ingin perbuat, engkau perbuat, ya. Maka waktu itu akan hilang syak itu darinya, dan akan apa, ya, tabarhan, akan nyata dalilnya, wa yatadilahu tariq, dan akan jelas jalannya, kama qad surih, sebagaimana yang telah disarahkan. Sebetulnya syak yang ada pada dia itu adalah tidak keluar dari dua perkara, ya. Kalau dia merasa makhluk, dia merasa bahwa dia boleh-boleh saja melakukan saja, atau dia, ya, sama seperti Tuhan, ya.
Kalau apa yang dilakukan, lakukan saja, dan dia tidak menilai bahwa dia salah dan dosa. Ya. Kalau dia keluar dari itu, maka akan hilang syaknya dan jelas. Ya. Imma antakuna anta makhluqun atau anta khaliq. Hilangkan ya, salah satu dari itu. Kalau engkau merasa diciptakan begitu, ya maka harus percaya kepada Allah. Ini tidak, dia merasa bahwa ya, dia khaliq seolah-olah tapi makhluk. Nah, keraguan inilah yang membuat dia. Kalau dia memang makhluk diciptakan oleh Allah, maka dia akan tunduk kepada Allah, syariatnya, ya, dan merasa bahwa dia tidak punya, lemah dan berdosa. Nah, justru orang-orang yang bersih makin merasa syirik. Makin tauhid makin merasa syirik, makin bersih makin merasa dosa. Ya. Ketika dia keluar dari dirinya dan dia bertauhid, maka dia makin jelas syirik. Bagaimana seseorang tidak merasa, bagaimana dia bisa keluar dari dirinya? Karena dirinya ada terus. Ya. Dia melakukan ibadah kan dengan seperangkat dirinya manusia itu. Ya. Apakah dia bisa menghilangkan dirinya? Kan tidak. Jadi ada terus pengakuan itu, dan itulah yang diperangi oleh kebersihan hati itu, untuk merasakan bahwa semuanya anugerah Allah, bukan upaya dia. Ya. Adapun orang yang tidak bertauhid nggak merasa itu, rasanya dia aja udah semua, gitu. Dan malah mengaku, oh saya. Nah, terus akhirnya menghitung-hitung. Ya, waktu kecil dia udah kholwah misalnya, waktu kecil dia udah zikir, waktu kecil dia sudah bertarekat dengan Pak Wali, ya, maka udah pensiun dari dosa. Ya, udah pensiun, nggak sholat kayak nggak apa-apa, udah pensiun lagi kecil, udah banyak sholat. Maka yang benar mereka adalah ya, ragu yang dia rasakan adalah karena dia tidak keluar dari dua perkara itu. Ya, imma antakuna anta makhluk au anta khaliq qadir. Ya. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.